Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel kesayangan kita yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, rasul, ulama, waliullah, dan orang-orang yang dekat dengan Allah yang memiliki karomah dari zaman dahulu hingga sekarang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang 4 kisah inspiratif mengenai keajaiban sholawat. Keajaiban bersolawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begini kisah yang pertama. Kisah seorang pembantu yang mengabdi kepada raja. Keajaiban bersolawat yang pertama, di mana diceritakan bahwa Abu Abdullah berkata, "Kami mempunyai seorang pembantu yang mengabdi kepada raja. Orang itu dikenal suka berbuat kerusakan. Di suatu malam, saya mimpi melihatnya sedang bergandengan tangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya berkata, 'Wahai Nabi Allah, lelaki itu orang fasik. Bagaimana mungkin Baginda sudi bergandengan tangan dengannya?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Aku telah mengetahuinya. Namun dosa-dosanya telah berlalu dan aku telah memberinya syafaat.' Saya pun bertanya, 'Wahai Nabi Allah, dengan perantara apa orang itu sampai pada derajat itu?' Beliau menjawab, 'Dengan memperbanyak sholawat kepadaku. Sesungguhnya tiap malam menjelang tidur orang itu selalu bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Abdullah berkata, pada pagi harinya, tiba-tiba saya menjumpai lelaki itu sedang menangis. Setelah masuk dan duduk di hadapanku, ia pun berkata, 'Wahai Abdullah, rentangkanlah tanganmu, karena Nabi telah menyuruhku agar aku bertaubat sambil memegang tanganmu. Beliau juga telah menceritakan kepadaku dialog antara dirimu dan beliau mengenai keadaanku tadi malam. Setelah ia bertobat, aku menanyakan ihwal mimpinya. Orang itu menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku lalu menggenggam tanganku. Beliau pun bersabda, 'Bangunlah, aku akan memintakan syafaat untukmu kepada Tuhanku karena bacaan salawatmu kepadaku.' Lebih lanjut orang itu berkisah, maka saya pun berdiri bersama Nabi dan beliau memberikan syafaatnya kepadaku. Lalu beliau berpesan kepadaku, 'Jika pagi hari telah tiba, maka datangilah Abdullah dan bertobatlah di atas tangannya, serta istiqomah dengan pertaubatanmu.' Di kisah yang kedua, Zahid yang berhutang 500 dirham. Keajaiban bersolawat yang kedua. Al-Kisah, seorang Zahid berhutang 500 dirham. Ia mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan, 'Temuilah Abu Al-Hasan Al-Kisai, seorang lelaki terkenal di Naisapur yang sering memberikan santunan pakaian kepada 10.000 orang miskin setiap musim gugur. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam dan memerintahkannya untuk bersedekah sebanyak 500 dirham. Tandanya bahwa setiap malam
kamu membaca salawat kepada beliau sebanyak 100 kali, dan pada malam hari ini kamu tidak bersalawat kepadanya. Kemudian orang jahil itu menemui lelaki Naisapur. Ia berkata, Rasulullah SAW telah mengutusku agar aku menemuimu dengan tanda ini. Maka tiba-tiba lelaki itu menjatuhkan dirinya dari tempat duduknya dan bersujud kepada Allah. Lelaki itu berkata, ini adalah rahasia antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun. Sungguh benar Rasulullah SAW. Lalu lelaki itu memberikan uang kepada orang itu sebanyak 2.500 dirham. Dia berkata, 1.000 dirham untuk kabar gembira yang kamu bawa, 1.000 dirham lagi karena kamu telah mengingatkan kelalaianku bersalawat, dan 500 dirham sisanya sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu memerintahkan orang zahid itu untuk menemuinya lagi besok harinya. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang satu sayapnya berada di timur dan sayap lainnya berada di barat. Kepalanya berada di bawah dasar bumi yang ketujuh. Malaikat itu memiliki bulu-bulu sebanyak makhluk Allah dan tubuhnya dilapisi dengan baju besi. Jika ada seorang lelaki atau perempuan dari umatku yang bersolawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat itu agar ia menceburkan dirinya ke dalam lautan cahaya yang berada di bawah arsy, sehingga meneteslah dari setiap bulu-bulu itu tetesan-tetesan cahaya. Dengan satu tetesan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang akan memintakan ampunan untuk orang yang bersolawat sampai hari kiamat. Kisah yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada setiap nabinya dengan satu kemuliaan. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada setiap nabinya dengan satu kemuliaan. Allah memuliakan Nabi Adam dengan sujudnya para malaikat, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, sujudlah kamu kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah 34. Allah memuliakanmu dengan kabulkannya doa yang dipanjatkannya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh 26. Allah memuliakan Nabi Musa dengan mengajaknya bercakap-cakap sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, dan Allah telah berbicara langsung kepada Musa. Quran Surat An-Nisa 164. Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan mengangkat dia sebagai kekasihnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, dan Allah mengangkat Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran Surat An-Nisa 125. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan salawat, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Salawat dari Allah adalah rahmat. Salawat dari malaikat adalah permohonan istighfar, dan salawat dari kaum mukmin dari doa. Kisah yang terakhir, mimpi Al-Hasan Al-Basri. Keajaiban bersalawat yang terakhir, Al-Hasan Al-Basri berkata,
Saya bermimpi melihat Abu Usamah ibnu Maryam. Saya bertanya kepadanya, "Ya Azab, apa yang telah Allah perbuat kepadamu?" Ia menjawab, "Allah telah mengampuniku." Saya bertanya, "Dengan amalan apa kamu bisa diampuni?" Ia pun menjawab, "Setiap kali saya menyebut hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya selalu bersolawat pada beliau, maka Allah SWT mengampuniku pada malam itu." Sebagian ahli hikmah menyatakan, kesehatan fisik terletak pada sedikitnya makanan, keselamatan ruh tergantung pada sedikitnya perbuatan dosa, dan keselamatan agama terletak pada sholawat pada manusia terbaik sepanjang masa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, sholawat Anda hari ini? Silakan Anda jawab sendiri. Semoga dengan kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kita dikumpulkan bersama-sama barisan Rasulullah, para keluarga beserta para sahabat beliau. Semoga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.